pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan ya. Ada banyak hal yang kita lalui, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani masa-masa penyangkalan diri kita selama 3 hari. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Segalanya, Engkaulah sumber kekuatan, kuasa-Mu sanggup memulihkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Padamu menyucikan, melingkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup.
Kalau lungkutoi maju ke depan berdoa. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan Tuhan. Sumber kedamaian. Katakan satu-satunya harapan, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya ku percaya. Engkau sumber terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi komitmen iman kami saat ini Bapa. Dengan iman kami katakan bahwa Engkau satu-satunya kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Secara manusia mungkin fisik kami lemah Tuhan, tetapi kami kuat di dalam Engkau. Bahkan roh kami diperbaharui dari hari ke hari, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kelimpahan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, kami percaya ini adalah anugerah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang mau memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memberikan terbaik untuk mempersembahkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawati setiap kami yang ada Tuhan. Kami boleh disenangkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan. Bahkan sukacita damai sejahtera Allah Roh Kudus turun di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk melayani Tuhan, boleh menjadi alat yang mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan kekuatan yang ada kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya.
Yesus baik, amin. Tuhan Yesus kebaikannya tidak pernah berubah, amin. Tidak pernah berubah. Dulu dia baik, sekarang baik, dia akan terus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau menikmati kehadirannya. Kita mau menikmati firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau ingin menikmati, amin, pribadi-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami mau rasakan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa
keberadaan kami saat ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kekuatan daripada Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang melimpahi setiap kehidupan kami. Dengan kekuatan kami sangat terbatas, kami tidak mampu Tuhan. Tetapi ketika ada Roh-Mu di dalam kehidupan kami, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Boleh berdiri saat ini Tuhan untuk menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami yakin percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu telah melawati setiap hati kami Tuhan. Kini kami mempersiapkan setiap kehidupan kami, hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu akan memperbarui setiap kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin bangkit di dalam Engkau Tuhan, membawa iman kami, percaya kami semakin naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pemakaian aras jala luar biasa menjadi bagian hamba-Mu. Ketika hamba-Mu berdiri melayani Tuhan, bela Tuhan urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Bela Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, bekerja di setiap tanah hati kami Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan kami percaya Engkau yang bekerja di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada sebagaimana ada saat ini karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, ya, puji Tuhan. Dalam Alkitab Saudara memang tidak pernah disebutkan hendaklah engkau berpuasa. Tidak pernah ada kata-kata itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18, sekali lagi Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18, Yesus mengajarkan tentang berpuasa, ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 16 mulai. Ya, baik. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ayat 16 di awal dikatakan, dan apabila kamu berpuasa. Apabila itu dalam bahasa Inggris when. Ya, ketika, apabila ya engkau berpuasa, berarti dalam pandangan Yesus semua anak Tuhan, murid Tuhan itu pasti akan berpuasa. Apabila engkau berpuasa, bukan dikatakan if atau jika. Jika engkau berpuasa, enggak. Kalau dikatakan jika, itu berarti apa? Suatu apa? Pilihan. Bisa puasa, bisa enggak. Tapi apabila kamu berpuasa. Nah, saudaraku, jadi ketika berpuasa semua anak Tuhan pasti akan ambil waktu untuk berpuasa. Seperti kita pada hari ini alami ya penyangkalan diri selama 3 hari. Luar biasa, tidak makan, tidak minum. Tubuh kita lemah, saudaraku, ya. Nah, saudara, jadi kita berarti apa? Berarti Yesus anggap semua anak Tuhan pasti akan berpuasa dan dikatakan jangan perlihatkan ketika engkau berpuasa. Ya, di mukanya dibikin panjang kayak pepaya busuk yang hampir jatuh. Nah, jelek sekali. Justru apa? Minyaki wajahmu, dibikin bersukacita selalu, ya, ceria. Biarpun aduh rasanya panas, rasanya gimana lemes, tapi ceria, saudaraku. Amin. Nah, jadi enggak kelihatan, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itu sebabnya ada puasa yang sia-sia. Puasa yang tidak berdampak.
Coba saya akan baca sekarang dalam kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58, saya bacakan ayat 3a. Ya, Yesaya 58 ayat 3a, saya bacakan begini. Orang Yehuda saat itu berteriak demikian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Kalau saya baca ayat 3 lebih dulu sebetulnya. Nah, rupanya ada puasa yang tidak mendapat jawaban Tuhan. Itu puasa yang sia-sia. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mubasir. Saudara, kalau kita bayangkan kata-kata ini, terus kita terapkan dengan diri kita, dari Kamis sampai Minggu, sakit perut, mimpinya makanan terus, enggak keturutan saudaraku, ya, sampai aduh lemes pokoknya, ternyata Tuhan enggak jawab apapun, sia-sia enggak saudaraku, mubasir. Nah kenapa mubasir? Kita lihat dalam ayat 3b tadi, sementara puasa, mereka itu mencari kesenangan untuk diri sendiri. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Itu bukan berarti kita kalau puasa itu terus nggak kerja, bukan. Tapi mengurus urusanmu itu artinya apa? Fokus pada diri sendiri. Ya, cari kesenangan diri sendiri. Pada saat kita berpuasa seharusnya apa? Kita itu ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersenang-senang dengan Tuhan. Nah ini mungkin sudah bayangkan mau bersenang-senang gimana? Lemes kok bersenang-senang dengan Tuhan. Tapi itu, tubuh kita lemah. Tapi batin kita kuat, roh kita kuat. Bersukacita dengan Tuhan. Ya, nah seperti dalam kitab Ibrani 13 ayat 13, saya tak usah baca, di situ disebutkan ada panggilan untuk keluar. Keluar dari mana? Perkemahan kita. Untuk menanggung sengsara bersama dengan Dia di luar gerbang. Sudah bisa bayangkan Yesus ada di luar gerbang kota, sedang menderita, tersendiri, terisolir, tidak ada yang mendekati. Kita keluar untuk bersekutu dengan Dia. Nah itulah Tuhan inginkan saudaraku. Ya, tinggalkan zona nyaman kita sehari-hari. Ya, nah kita lihat saudaraku, inilah saat-saat ini seperti itu. Kita sedang tinggalkan zona nyaman kita dan kita keluar. Dalam tanda kutip keluar dari kebiasaan sehari-hari, dari makan sehari 3 kali dan seterusnya, snacknya 2 kali dan sebagainya, belum tambah ke kafe dan seterusnya. Nah kita keluar bersekutu dengan Tuhan. Amin saudaraku. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah kamu masih mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Artinya apa? Menekan orang lain. Jadi kita akan percuma, sia-sia puasa kita. Ketika berpuasa kita masih menekan orang lain. Menekan orang lain itu bukan hanya dengan tekanan fisik, tapi termasuk apa? Kata-kata yang menyakitkan. Ya, kata-kata yang melemahkan orang lain. Mungkin hal-hal yang merugikan orang lain. Orang lain jadi lemah. Nah itu mendesak-desak. Kemudian ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Ada yang berantem di asrama ketika puasa? Wah luar biasa. Ya, dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Melakukan kekerasan ketika puasa, itu pun sia-sia. Tidak berdampak baik. Nah, dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Ya, Tuhan berkata apa seperti itu yang aku inginkan? Ketika engkau bermuka muram, seperti engkau tidur di atas kain karung, kain duka cita dan seterusnya. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Tuhan bukan hanya melihat secara luar, tapi Tuhan melihat hati. Hati yang berpuasa itu seperti apa?
Ya, nah kalau begitu kita lihat saudaraku, jadi mereka itu berpuasa hanya untuk diri sendiri. Ya, jadi untuk kemenangan diri, kemegahan diri, kekuatan diri, itu semuanya sia-sia di hadapan Allah. Saudara, kita beri tanda dalam Yesaya 58 ini. Sekarang saya akan baca kitab Sakaria pasal 7 ayat 5. Sakaria 7 ayat 5. Ya, saya bacakan begini. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Nah, ini Tuhan tanya pada umat Yehuda, adakah selama ini di tiap bulan kelima, bulan ketujuh kamu berpuasa untuk aku, untuk Tuhan? Saya mau tanya sekarang saudara berpuasa untuk siapa? Tuhan benar? Atau untuk diri sendiri? Wah, ini puasa 3 hari, kesempatan, aku mau minta ini, ya, supaya pelayananku berhasil. Itu enggak salah, tapi itu semuanya dampak yang Tuhan berikan. Kalau apa? Berpuasa untuk Tuhan. Saya dan saudara menderita saat ini untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita punya motivasi berpuasa untuk Tuhan, biarpun minuman di depan kita, di kantor itu ada botol-botol minuman di depan saya, saudara. Tantangan ya, tapi saya nggak singkirkan, tetap ada di situ, biar aja. Jelas saudaraku? Karena kita berpuasa untuk Tuhan, menyangkal diri. Biarpun kita disuguhin, nggak mau saudaraku. Karena kita punya prinsip, berpuasaku untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke Yesaya pasal 58 lagi. Kita lihat sekarang kalau begitu puasa yang sesuai kehendak Tuhan, itulah puasa yang mendatangkan hasil. Ya, kita lihat dalam ayat berikutnya, ayat 6 sekarang. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, ini puasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah apa? Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jangan lihat orang lain dulu, lihat diri kita sendiri. Mungkin ada belenggu-belenggu, ikatan-ikatan kelaliman yang masih mengikat saya dan saudara. Nah, ketika berpuasa kita minta Tuhan, lepaskan aku dari ikatan ini. Jangan-jangan ada kebiasaan ini itu, hobi-hobi lama, dosa-dosa favorit yang belum dilepaskan, itu ikatan-ikatan. Kita minta dilepaskan semuanya. Belenggu-belenggu dilepaskan, kita merdeka ya, dan melepaskan tali-tali kuk. Kita tahu kuk ya, itu di tengkuk lembu yang membajak, dan ada tali, ada penghubungnya ya dengan kalau kusir kuda misalkan ya, nah itu ada tali kusirnya itu. Nah, jadi itu tali itu untuk mengendalikan. Mungkin selama ini ada hal-hal tertentu yang mengendalikan kita, mengikat kita. Kita minta Tuhan lepaskan itu semuanya. Nah, kemudian dikatakan apa? Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Saudara, kita lihat. Jadi tujuan kita dilepaskan dari tali-tali perhambaan dosa, supaya di waktu puasa itu kita memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi puasa bukan untuk diri sendiri. Fokus pertama untuk Tuhan, tapi juga untuk apa? Orang lain. Untuk memerdekakan orang lain. Bagaimana kita bisa memerdekakan orang lain ketika kita masih terikat? Betul tidak saudaraku? Kita harus lepas dulu, baru bisa memerdekakan orang lain. Saya yakin selepas dari tempat ini, saudara akan dipakai Tuhan melepaskan banyak jiwa dari tekanan dosa, dari belenggu iblis. Tapi kita masih bebas dulu. Lewat apa? Antara lain lewat puasa saat ini. Kita jadi orang bebas dan mematahkan setiap kuk. Nah, tadi melepaskan tali-tali, sekarang apa? Kuknya sendiri dilepaskan. Saya bisa bayangkan jadi kuk terus ada talinya. Nah, jadi kalau tali itu ikatan-ikatan, nah kuk ini pentolannya saudaraku.
Jadi kita jangan hanya minta Tuhan lepaskan aku dari dosa, ingin akan uang, akan apa, kalau lihat uang si itu aku pengen ambil. Nah itu tali saudaraku. Hooknya apa? Ingin tamak itu, lepaskan. Ya kita lihat, jadi kalau hooknya itu, pentolannya itu sudah dilepaskan, tidak ada kemungkinan untuk balik ke dosa lama lagi. Kenapa seringkali banyak anak Tuhan sudah lepas, tapi kembali ke dosa lama lagi? Karena yang dilepaskan baru talinya, belum hooknya saudara. Ya, jadi kita seringkali nggak tahu hook ini apa ya Tuhan yang menekan aku kok mesti kembali ke situ lagi, dosa itu lagi, setelah itu kecewa, menyesal, minta ampun, setelah itu dosa situ lagi, dosa itu lagi. Itu bangsa Israel, betul nggak? Dalam Hakim-Hakim, ya mereka minta tolong pada Tuhan ketika ditekan oleh bangsa lain. Tuhan izinkan itu, Tuhan lepaskan, dosa lagi, ditekan lagi, minta ampun lagi, dilepaskan, kembali lagi. Nah itu saudaraku, kayak babi dan anjing. Ya, jadi mari saudaraku, hook apa yang menekan kita? Kita minta Tuhan lepaskan itu, 7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Nah ini, ya, jadi setelah ikatan tali-tali lepas, juga hook perhambaan itu, ketamakan dan sebagainya itu dilepaskan, kita baru bisa apa? Memecahkan roti-roti bagi yang lapar. Waktu puasa justru bisa memberi. Saudara simpan apa sekarang? Berilah pada yang ingin. Nah ini ya, memberikan. Nah itu kapan? Setelah hook dilepaskan. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ini menyambut. Ada sikap untuk mau menyambut orang yang datang dan seterusnya. Ya, nah terus apa? Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ada keterbukaan. Saudara saya mau tanya, kalau ayat 7 ini memberi roti pada yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, memberi pakaian pada orang telanjang, ya, menyambut saudaramu sendiri, juga melawat yang dalam penjara. Saya mau tanya, itu pernah diucapkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal berapa? 25 kan ya. Nah, kepada hamba itu ya. Nah, kapan kami melihat Tuhan telanjang? Kapan kami melihat Tuhan lapar dan seterusnya? Ketika engkau menyambut seorang yang menderita dan sebagainya, engkau menyambut aku sendiri. Artinya apa? Puasa yang Tuhan kehendaki itu adalah kita menyambut Tuhan dengan wujud menyambut orang lain. Melayani Tuhan itu wujudnya adalah melayani sesama. Puji Tuhan. Mari, tali-tali apa yang harus dilepaskan, lepaskanlah dari ikatan yang mengikat kita. Hook apa yang memperhamba kita, hancurkanlah itu. Dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu melepaskan hook kita. Tapi kita akan perhatikan saudaraku, ada ayat yang indah dalam kitab ya yang berikut ya, saya akan bacakan saudaraku satu ayat dalam Yesaya 10 ayat 27. Yesaya pasal 10 ayat 27. Ya, di sini terjemahan ya, masalah terjemahan, kok terjemahan lama dan terjemahan bahasa Inggris itu bagus sekali. Dalam kitab Yesaya 10 ayat 27 ya, saya bacakan ayat ini demikian. Kitab Yesaya pasal 10 ayat 27. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan hook yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Hook yang diletakkan di tengkukmu akan lenyap. Dalam salinan bahasa Inggris dikatakan, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Hook yang diletakkan atas bahumu akan lenyap karena the anointing, urapan. Jadi hook dipatahkan, dihancurkan oleh apa? Urapan.
Terjemahan lama gamblang sekali bahwa kuk dihancurkan oleh minyak. Minyak, urapan. Kesimpulannya apa? Roh Kudus yang di dalam kita sanggup mematahkan kuk-kuk apapun juga yang menekan kita selama ini. Sehingga kita berpuasa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika kuk itu dilepaskan, puasa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, memerdekakan orang yang teraniaya dan seterusnya. Baik, saya bacakan kitab Mazmur 35 ayat 13. Mazmur pasal 35 ayat 13. Ya, jadi mari jangan kita berpuasa untuk kesenangan diri sendiri. Apalagi terus terang misalkan saya berpuasa Tuhan 3 hari ini supaya saya dapatkan dia Tuhan. Dia harus jadi jodohku Tuhan, harus Tuhan. Nah itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saudaraku. Maksa Tuhan, menganiaya Tuhan itu saudara. Kita lihat ya. Jadi jangan saudaraku, jangan kita ikuti kuasa daging kita ya. Baik, Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Ini ayat penuh dengan makna puasa. Saudara coba lihat, aku ketika siapa yang sakit saudara? Mereka itu siapa mereka? Orang lain. Adakah di sini yang sedang berpuasa ini, kita manfaatkan 3 hari puasa ini untuk orang lain? Itu bagus sekali. Jangan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain. Ketika mereka puasa, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Saudara, orang-orang luar mungkin bingung, anggap kita bodoh. Ngapain gak makan, gak minum? 3 hari 3 malam, aduh bodoh banget. Kita menyiksa diri saudaraku. Ya, tapi itu sesuai kehendak Tuhan. Dan justru ketika kita menyiksa diri dengan berpuasa, doaku kembali timbul dalam dadaku. Ketika berpuasa menurut kehendak Tuhan, fokusnya kepada Tuhan dan kepada orang lain, doa itu muncul kembali. Doa yang didengar oleh Tuhan, bukan doa yang sayang diri, bukan doa yang menurut kehendak diri. Puji Tuhan saudaraku, ya. Semoga pada saat ini doa kita muncul. Kita mendoakan negara dan bangsa kita. Kita mendoakan sekolah kita, angkatan 65. Mendoakan teman-teman kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya, inilah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan muncul ketika kita mengingat Tuhan dan orang lain. Puji Tuhan saudaraku. Nah sekarang kita akan perhatikan dampaknya apa kalau kita berpuasa dengan benar. Nah kita kembali ke Yesaya pasal 58 ya. Yesaya pasal 58 lagi. Kita akan perhatikan beberapa ayat. Ya, Yesaya pasal 58, sekarang saya bacakan dalam ayat 8. Pada waktu itu telah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Artinya apa? Kalau terangmu akan merekah seperti fajar, artinya ada kebangkitan dalam kita. Ada kegerakan rohani dalam kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan kirimkan kegerakan rohani di negara ini. Tapi itu harus mulai dari siapa? Kita dulu. Nah, saudara tentu nanti ingat Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Baru nanti kemuliaan akan terbit atasmu, maka orang-orang akan datang berduyun-duyun, datang kepada terangmu. Ya, raja-raja bangsa-bangsa akan datang pada pertobatan dan sebagainya. Kita harus menjadi terang lebih dahulu. Kemudian dikatakan ya, lukamu akan pulih dengan segera. Ini bicara tentang pemulihan. Jangan-jangan di akhir angkatan ini ada hati-hati yang terluka. Ada perasaan-perasaan yang sakit dan sebagainya. Itu akan dipulihkan Tuhan. Amin saudaraku, ya, puji Tuhan. Dan dikatakan kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, artinya apa? Di depan ada kebenaran, di belakang kita ada kemuliaan Tuhan mengapit kita saudaraku. Kita dilingkungi kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya luar biasa. Ya.
Jadi ada pemulihan yang terjadi, ada yang sakit hati dan sebagainya dipulihkan, ya, hati yang rasa ditinggalkan dan sebagainya dipulihkan Tuhan, ya, senang sekali. Nah kita lihat, Yohanes senang sekali ya. Nah baik, ya kita lihat saudaraku ya, dipulihkan Tuhan ya. Oke, baik. Mari kita lihat ayat 9 sekarang, ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila apa? Engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah ini, kalau kita tidak keluarkan fitnahan, kata-kata yang tidak berdasar, kita tidak mengenakan kuk dan sebagainya, itu semua dibahas kepada di ayat yang di atas tadi. Kalau kita tidak lakukan itu, maka saat itu ketika engkau memanggil aku, kata Tuhan, aku menjawab engkau. Doa kita dijawab. Senang saudaraku? Ya, puji Tuhan, ya. Nah, kita lihat kemudian ayat 11 langsung, ayat 10 tambah ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini ayat pengulangan, ya. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Puji Tuhan. Jadi ada pimpinan Tuhan senantiasa. Saya yakin semua dakdikduk ya. Nanti selesai tanggal 15 mau ada apa, mau kemana. Tapi pimpinan Tuhan pasti. Kalau kita berpuasa dengan benar. Saudara jangan berkata ya udah terlambat, ini udah 3 hari. Belum terlambat. 1 menit pun masih bisa perbaiki. Ya, nah puji Tuhan. Nah kita lihat sekarang, kemudian apa? Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Situasi sikon kayak apapun juga enggak pengaruh. Tuhan bisa memuaskan kita. Seperti kemarin Humala sampaikan, enggak usah tanya PK-nya berapa di sana di sini. Saudara mungkin lah tempat pelayananku kok ladang yang kering, Tuhan bisa puaskan saudara di situ. Amin. Seperti Ahsa. Saya mau tanya, Ahsa itu istrinya siapa? Otniel. Ahsa anaknya siapa? Kaleb. Satu waktu Ahsa berlutut di depan Kaleb berkata, Papa udah kasih aku dan suamiku ladang yang kering. Tolong berikan mata air. Dan Kaleb memberikan mata air di hulu dan di hilir. Ya, nah itulah lambang dari hujan Roh Kudus 2 kali ganda, awal dan akhir dicurahkan sekaligus. Ya, nah itu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim, ya pasal pertama ada itu. Nah saudara bisa lihat di situ juga dalam Yosua ada, ya pasal 21 kalau tidak salah. Nah saudara bisa perhatikan itu. Jadi kalau ladang kita kering kayak apapun juga, itu bukan alasan untuk kita keleleran, tidak. Tuhan cukupkan kita. Amin. Tuhan sanggup cukupkan kita, ya, puji Tuhan. Banyaknya jemaat bukan ukuran untuk Tuhan mencukupi kita. Jangan kita pesimis. Bersama Tuhan, semuanya pasti Tuhan adakan. Ya, dituntut iman yang mandiri, puji Tuhan. Dan akan membaharui kekuatanmu. Kekuatan kita akan dibaharui. Puji Tuhan, hari ini kekuatan kita akan dibaharui. Tapi bukan hari ini saja. Besok dan seterusnya. Kekuatan kita dibaharui seperti siapa? Seperti apa? Yang kekuatannya selalu dibaharui itu. Raja Wali, Mazmur 103 ya, mengatakan kekuatanku masa remajaku dibaharui. Usia 70 tahun masih kayak remaja. Semangat melayani Tuhan. Amin. Karena kekuatannya selalu dibaharui. Jangan baru 20 tahun udah kayak orang sudah bau tanah, jangan. Nah, kita mesti betul-betul ini semangat melayani Tuhan. Semangat. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kita selalu. Ya, puji Tuhan. Nah, terus apa? Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti taman yang diairi dengan baik. Saya seringkali lihat dari kaca rumah, kalau siswi siram-siram. Waktu masih pakai, itu belum ada pompa air yang baru, aduh ya, ngirit banget siramnya. Memang kecil keluarnya air ya. Saya lihat, saya mau pengen ngomong ke tanaman itu jangan nangis ya, kasihan kamu. Tapi setelah ada itu pompa yang baru, waduh basah semuanya.
Ya, saya lihat dari dalam rumah ada satu siswi malah saya aja yang siram, saya sendiri. Ini apa mandi semuanya air nih, tanamannya mandi. Senang sekali saudaraku ya. Nah itu. Jadi itulah seperti taman yang diairi dengan baik, tanaman itu jadi segar. Saudara, kalau kita berpuasa dengan benar, kita pun seperti taman yang segar, diairi. Oleh apa air itu? Firman Allah dan Roh Kudus. Nah, bukan hanya seperti taman yang diairi, bahkan dikatakan apa? Seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Saya mau tanya, senang seperti taman yang diairi atau seperti mata air? Hah? Senang mana? Dua-duanya senang, memang benar, pintar. Tapi taman yang diairi itu bagus. Tapi mata air yang tak pernah mengecewakan itu apa? Sumber. Kalau taman yang diairi itu taman yang diberkati. Kita pengen diberkati. Tapi kalau saudara menjadi mata air yang tak mengecewakan, saudara menjadi apa? Sumber berkat. Amin. Yang memberkati orang lain. Nah ini, ya, dalam Mazmur 133, apa? Persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya kalau bersaudara duduk bersama dengan rukun. Mereka itu apa? Seperti apa? Seperti minyak yang turun dari kepala Harun, kemana? Ke janggutnya, ke leher jubahnya, dan turun. Nah itu, jadi minyak urapan itu ke kepala. Turun ke ini, janggutnya. Terus ke leher jubahnya ikut basah oleh urapan. Dan ke jubahnya turun, artinya badan pun ikut diurapi. Harun adalah imam besar. Yesus adalah imam besar kita. Diurapi dengan urapan yang tak terhingga. Dan kita tubuhnya, kita kecipratan berkat. Diurapi. Jadi kalau ada kerukunan itu seperti minyak urapan. Minyak urapan itu membuat orang biasa menjadi luar biasa. Harun orang biasa jadi luar biasa karena urapan. Amin. Nah, terus apa dikatakan? Seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit-Bukit Sion. Jauh sekali. Hermon dengan Bukit Sion itu jauh. Tapi dampaknya, Hermon penuh dengan salju. Ketika mencair, sungai itu mengalir sampai ke Bukit-Bukit Sion pun dialiri oleh sungai air yang asalnya dari Hermon. Artinya apa? Kita bukan hanya diberkati, tapi anak Tuhan yang bersekutu. Dalam puasa kita pun bersekutu saat ini sama-sama menyangkal diri. Berkatnya turun atas kita dan turun ke atas orang lain sana. Ya, puji Tuhan saudaraku, indah sekali. Jadi kita akan alami kekuatan yang dibaharui selalu. Ya, masih ayat 11 saya bacakan lagi. Dikatakan dalam ayat 12 sekarang, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Saudara, ketika kita berpuasa dengan benar, saudara dan saya akan dipakai untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Gereja kita hampir berusia berapa saudara? 100 tahun. Terus terang aja, banyak bagian di mana-mana yang seolah-olah seperti tembok runtuh. Ya, mungkin di salah satu bagian dari negara Indonesia kasihnya mulai runtuh. Di sana mungkin kejujurannya sudah mulai runtuh dan sebagainya. Saudara akan dipakai Tuhan untuk membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dipulihkan kembali. Amin. Jadi saudara kalau nanti praktek, terus di tempat praktek menjumpai keadaan yang kurang pas, jangan persalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku praktek di sini Tuhan? Aku pengen belajar di sini Tuhan. Jangan persalahkan sekolah. Om, kenapa saya praktek di sini? Ini tempat yang tidak ideal. Saya tidak dapat belajar apa-apa di sini. Hamba Tuhan nggak jadi contoh. Saya mau kabur saja. Saya sering kali kan ngomong di kelas, kau mau cari tempat praktek yang sempurna, di mana sudah? Nah, mati dulu masuk surga. Praktek di sana. Ya, selama di dunia masih banyak lubang-lubang. Banyak reruntuhan. Justru saudara dipakai untuk apa? Memulihkan reruntuhan di situ. Ya, nah bukan hanya reruntuhan, apalagi dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dasar itu fondasi. Banyak orang terus terang aja banyak hamba Tuhan sudah melenceng dari dasar, dari fondasi.
Itu perlu ditegakkan kembali. Dan kita dipakai Tuhan untuk hal itu. Doktrin yang benar, pengajaran yang benar, yang alkitabiah, ya, yang harus ditegakkan kembali. Puji Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Nanti semoga orang-orang kalau tanya, siapa sih itu angkatan 65? Oh, itu angkatan yang memperbaiki tembok yang tembus. Amin. Tembok yang lubang diperbaiki oleh angkatan 65 yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jangan-jangan di tempat pelayanan saudara nanti udah mulai banyak kursi kosong. Banyak jemaat yang udah pergi. Tapi dengan datangnya saudara akan membetulkan jalan sehingga orang-orang yang dulu pergi datang kembali. Tapi jangan berkata pada gembala, Om salah. Saya di sini mau membetulkan Om. Jangan begitu saudaraku, jangan ya. Kita mesti tahu diri. Ya, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Amin saudaraku. Jadi menurut gerak Tuhan, menurut caranya Tuhan. Nah, puji Tuhan saudaraku, indah sekali. Nah, sekarang kita akan maju bagian berikut, maksud atau tujuan puasa. Maksud tujuan puasa, saya langsung aja ya. Ada A, B, C, D, E. A, untuk berkabung dan bertobat. Untuk berkabung dan bertobat, kitab Daniel pasal 10 ayat 2 dan ayat 3. Daniel pasal 10 ayat 2 dan ayat 3, saya bacakan begini. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ya, nah itu, aku berkabung dikatakan di situ, berkabung. Nah, contoh lain, Ester 4 ayat 3. Ya, Ester 4 ayat 3. Baik, nah saudara, kita bisa tambahkan 2 Korintus pasal 7 ayat 10. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Ya, demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Semoga dalam masa puasa ini kita betul-betul berkabung, berduka cita, menyesali dosa-dosa kita, minta ampun pada Tuhan. Dan juga kita mewakili bangsa dan negara kita. Tuhan ampuni bangsa kami, negara kami. Ya, itulah berkabung, meratap, sedih karena dosa-dosa itu. Yang B adalah apa? Puasa, maksud puasa untuk menerima instruksi Allah. Untuk menerima instruksi Allah. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 28. Kitab Keluaran 34 ayat 28 begini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi Musa puasa 40 hari 40 malam. Dan ia menuliskan kepada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 10 hukum Taurat diberikan, itu instruksi Allah. Diawali dengan apa? Puasa. Saya yakin setelah puasa ini atau dalam masa puasa ini ada instruksi-instruksi Allah, apa yang Tuhan munculkan. Ya. Nah, jadi saya sendiri saudaraku tadi malam jam 11 malam tiba-tiba ingat sesuatu, langsung saya telepon pada orang itu. Ya. Nah, jadi untuk mencegah sesuatu dan ternyata Tuhan tolong saudaraku. Ya, jadi kadang-kadang ada hal seperti itu kita nggak tahu. Tapi Tuhan bisa munculkan. Nah, memberi termasuk dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian ini Kisah Rasul 9 ayat 9 mulai sampai 12. 3 hari lamanya Paulus ya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Seperti kita juga. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan seterusnya. Ternyata ada instruksi dari Tuhan untuk
Paulus menjadi alat pilihan Tuhan. Ya, itu diawali dengan puasa 3 hari. Tambahkan Kisah Rasul 13 ayat 2. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 2 saya tak usah baca. C, yang ketiga, untuk menarik kekuatan guna melawan godaan iblis. Puasa itu juga untuk menarik kekuatan, untuk kita bisa melawan godaan iblis. Contoh yang ideal sekali Matius 4 ayat 2. Yesus adalah 100% Allah, tapi dia menjadi 100% manusia. Sebelum dia dicobai di padang gurun, dia pun penuh dengan Roh Kudus, dan dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia kuat, dan di situ dia bisa melawan, menangkal 3 kali godaan iblis. Untuk apa? Tubuhnya, untuk jiwanya, untuk rohnya, dia tangkis dengan firman Allah. Ya, saudara, hati-hati. Kita pun tak lepas dari godaan-godaan iming-iming dunia, tetapi lewat penyangkalan diri seperti ini. Ya, semoga bukan cuma seperti ini. Di hari-hari lain pun, saudara mungkin digerakkan Tuhan ambil waktu puasa, biarpun 1 hari atau apa, lakukan. Karena itu untuk melawan, menangkal godaan iblis. Ya, D, yang keempat, untuk kesembuhan dan kesehatan. Untuk kesembuhan dan kesehatan. Ayatnya sudah saya baca tadi, ya. Yesaya 58 ayat 8, Yesaya 58 ayat 8, ya. Maka engkau akan dipulihkan dari luka-lukamu, termasuk Mazmur 35 ayat 13, ya. Jadi ketika mereka sakit, aku berpuasa. Nah, baik, Mazmur 35 ayat 13. Jadi itu berguna untuk kesembuhan orang lain, juga untuk diri sendiri. Diri sendiri, ya. Puasa. Dokter pun seringkali anjurkan orang untuk puasa, untuk kesehatan fisik dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, detox dan sebagainya. Ya, nah kita lihat yang E adalah apa? Untuk memperoleh kuasa ilahi. Untuk memperoleh kuasa ilahi, guna mengusir kuasa iblis. Memperoleh kuasa ilahi, guna mengusir kuasa iblis. Langsung tulis ayatnya saja. Matius 17. Matius 17 ayat 18 sampai 21. Matius 17 ayat 18 sampai 21. Nah, murid-murid tanya, "Kenapa Tuhan? Aku nggak bisa ngusir setan-setan itu." Dan Yesus berkata apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Berpuasa dan berdoa. Ya. Jadi salah satunya itu kita tarik kekuatan rohani untuk mengusir kuasa-kuasa iblis. Nah, Saudara, halangan dalam pelayanan antara lain dari kuasa iblis itu, ya. Nah, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita lihat sikap seperti apa ya yang mau melepaskan pengampunan, melepaskan tali-tali kuk tadi, melepaskan kuk, menghancurkan kuk itu, sikap. Saya ambil contoh yang sedang ngetren dibicarakan hari-hari ini di waktu chapel kebaktian, yaitu siapa, saudara? Yusuf, ya, Yusuf. Nah, jadi kita lihat memang tidak dituliskan Yusuf berpuasa, tidak. Tapi saya yakin Yusuf banyak berpuasa. Di penjara dia, betul nggak? Di penjara seringkali nggak makan, nggak minum, biarpun terpaksa mungkin, ya. Tapi satu sikap yang kita perlu lihat adalah apa? Nah, sebelum saya sampaikan, berpuasa itu menjadi ujian untuk kita menahan segala hawa nafsu, amarah, kebencian, kesombongan, dan lain-lain. Ya, sekali lagi, berpuasa itu menjadi ujian untuk kita menahan segala hawa nafsu, amarah, kebencian, kesombongan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat tentang Yusuf. Yusuf pasti punya kenangan pahit. Waktu di rumah, dia nggak salah, dianiaya, dijuluki si tukang mimpi. Itu bukan julukan terhormat, tapi itu pelecehan. Lihat tuh tukang mimpi datang, ya, ejekan. Dia diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Bahkan satu waktu Yusuf datang membawa ransum untuk kakak-kakaknya. Namun apa yang jadi? Kakak-kakaknya tangkap dia. Mereka langsung berembuk, tangkap dia. Dan itu jubah dilepaskan, jubah yang berwarna-warni itu, dan dimasukkan dalam darah domba, dan dikirim ke orang tua, ke Yakub.
mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Yakub ditipu oleh siapa? Anak-anaknya sendiri. Dulu Yakub menipu siapa? Ayahnya. Sekarang ditipu oleh anaknya. Tabur tuai. Nah itu ya, jadi hati-hati. Nah kita lihat saudaraku, kemudian Yusuf dimasukkan sumur, ditarik lagi dan dijual kepada siapa? Orang-orang apa? Ismaili. Orang-orang Ismail gambaran apa Ismail? Daging. Nah ini, Yusuf gambaran siapa? Udah baca belum itu di kitab? Yusuf gambaran siapa? Yesus, banyak kesamaan di situ. Jangan jual Yesus untuk kesenangan daging. Seperti siapa itu? Esau yang menjual kesulungan demi perutnya sendiri. Ya, nah kemudian kita lihat Yusuf dijual pada pedagang-pedagang Ismail, laku berapa keping perak? Ini ulangan nih. 20 keping perak, itu bedanya dengan Yesus. Kalau Yesus 30. 20 keping perak itu adalah harga budak yang sudah afkiran. Jadi kesimpulannya apa? Waktu Yusuf ditarik, dijual, sebetulnya nggak laku. Tapi cuma laku 20 keping perak, artinya apa? Tubuhnya udah luka parah. Karena dianiaya kakaknya. Sebetulnya usianya masih 17 tahun. Itu harusnya laku keras, saudaraku, usia 17 tahun. Ya. Kalau misalkan gembala-gembala di sini yang mau cari pengerja itu datang ke sini, dilelang di sini, yang usia muda-muda itu, laku keras saudaraku ya. Nah kita lihat, saya nggak laku saudaraku ya. Nah udah, jadi kita lihat saudaraku, itu andai kata ya. Tapi Yusuf cuma laku 20 keping perak, kesimpulannya dia luka parah. Dan dalam catatan sejarah dikatakan pedagang Ismaili itu baru pulang dari Gilead, kulakan rempah-rempah. Karena pegunungan Gilead itu penghasil rempah-rempah, dibawa ke Mesir. Mesir konsumen rempah-rempah. Karena apa? Di sana dipakai untuk mengawetkan mayat dan sebagainya. Jelas? Nah, jadi kita lihat menurut catatan sejarah, kendaraan itu penuh dengan rempah-rempah. Yusuf ditarik dengan tali sampai ke Mesir. Menderita sekali. Dan sampai di sana saya yakin tidak kebetulan Yusuf praktek di ompot ya, Potifar. Tidak tahu ceritanya bagaimana, Potifar bisa membeli Yusuf dan Yusuf jadi budak di rumah Potifar. Saya yakin itu rencana Allah. Saudara yakin rencana Allah? Kok nanti lepas dari angkatan ini sudah jadi budak? Masih percaya itu rencana Allah? Amin? Masih bilang amin? Oke. Jangan sampai nanti bersungut-sungut ya. Aku di sini cuma ngepel, cuma apa? Latihan. Jangan langsung pengen mimbar minggu, jangan. Jangan pengen doa berkat. Jangan. Ya. Nah, ada masanya semuanya. Ada masanya. Amin. Tuhan berdaulat atas kita. Ya, Tuhan berdaulat atas kita. Nah, kemudian kita lihat saudaraku, setelah itu Yusuf ya difitnah di rumah Potifar. Pertama dia dicobai oleh iblis dengan cara disanjung. Memang dikatakan Yusuf itu apa? Elok parasnya. Dan elok parasnya itu bukan cuma di bagian luar, tapi Yusuf itu dikatakan a handsome and a good looking and have a nice body, dikatakan begitu. Ya, dalam catatan sejarah. Yusuf itu bukan cuma cakep di luar, tapi body fisiknya pun cakep. Sampai katanya orang-orang di zaman itu Yusuf itu dijadikan standar. Kalau saudara misalkan siswi itu pamer-pameran cowok saudara, kekasih saudara, wah kekasih itu ganteng loh, gimana? Hidungnya besar, wah gini-gini ya. Itu menurut ukuran saudara kan? Nah gitu. Terus selalu tanya, kok sama Yusuf jauh enggak? Nah gitu. Oh, kok sama Yusuf? Ya dekat. Wah itu luar biasa saudaraku. Ya, jadi patokan saudaraku. Itu Yusuf. Tidak heran istri Potifar itu keblinger saudaraku. Nah, menyanjung Yusuf. Ya mungkin dengan kata-kata yang luar biasa. Mau villa? Mau mobil? Mau ini? Nah, itu zaman sekarang saudaraku. Godaan-godaan datang. Saudara-saudaraku. Dan tidak mustahil hal yang sama pun bisa datang pada saudara. Jelas saudaraku. Ini godaan iblis itu bukan hanya menekan-menekan, tapi lewat sanjungan-sanjungan. Seperti kemarin ya dikatakan ya, tawaran-tawaran ya oleh saudara Umala itu ya dalam pelayanan, hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian Yusuf tak bergeming. Yusuf punya prinsip. Aku mengasihi tuanku. Siapa itu?
Aku menghormati Tuanku. Mana boleh aku berdosa seperti ini? Nyonya milik Tuan. Itu sebenarnya kata-kata Yusuf untuk apa? Mengajar istri Potifar. Ya, untuk menegur istri Potifar, tapi dengan cara halus. Tante, maaf tante itu istrinya Om. Sudah gitu ya nanti ya. Tapi tidak ada, saya yakin. Saya tidak yakin. Atau istri orang atau siapa? Jangan. Ya jangan. Kamu pacarnya itu, jangan. Tidak boleh. Bisa nggak ngomong gitu? Atau aduh, ini kesempatan. Yusuf nggak pernah berpikir begitu. Ya, Yusuf nggak pernah berpikir. Nyonya adalah istri Tuhan. Aku menghormati Tuhan. Mana boleh aku berdosa pada Tuanku dan berdosa kepada Allah. Kesimpulannya apa? Yusuf menghormati tuannya horizontal, manusia, atasannya juga vertikal. Di sana ada Maha Tuan, Maha Raja. Amin saudaraku. Hormatilah gembala saudara, ibu gembala saudara, tapi hormati Tuhan, ya terutama itu. Nah Yusuf tidak salah, tapi masuk penjara difitnah. Kira-kira Yusuf bagaimana? Kok saudara ngomel enggak? Karena aku enggak salah, tapi Yusuf tidak pernah naik banding. Itu seperti Yesaya 58, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang keras, enggak pernah ada perlawanan. Yusuf berpuasa di sini memang tidak secara makan minum, tapi puasa diri, puasa prinsip, puasa rohani, batinnya berpuasa. Ya, menderita. Karena Yusuf ingat visi. Visinya kapan? Waktu dia masih muda. Tuhan berikan mimpi, itu visinya. Engkau akan jadi pemimpin. Yusuf sadar, dia cerdas saudaraku. Dia tahu suatu waktu akan menjadi pemimpin. Tapi Yusuf ketika di rumah Potifar, dia enggak berkata, jangan-jangan ini jamnya aku jadi pemimpin lewat tante pot itu. Enggak. Yusuf tetap ikuti jalan Tuhan. Meskipun masuk penjara. Sekarang coba kita baca Kejadian 41, Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 16 sampai 18. Ya, berapa menit sebelum kita akhiri, masih lama ya. Jadi Mazmur 105 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan begini. Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Nah, saudara coba lihat. Renungkan coba ayat itu. Tuhan datangkan kelaparan atas Mesir dan negeri-negeri lain, menghancurkan persediaan-persediaan makanan. Tapi Tuhan mengutus seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf. Jadi saya mau tanya, dari ayat ini, Yusuf ketika dijual ke Mesir dan sebagainya itu diutus Tuhan atau tidak? Diutus Tuhan. Tapi kok lewat apa? Dijual menjadi budak. Aneh. Tuhan mengutus, tapi dengan cara yang tidak enak. Kalau boleh saya katakan, angkatan 65 yang menyerah sekolah diutus dengan cara terhormat semuanya. Amin. Nah, andai kata nanti ada yang merasa, kok aku terbuang ke sini? Dibuang nih kayaknya, ingat saudara diutus Tuhan. Meskipun ada kelaparan 7 tahun, di situ saudara akan berfungsi luar biasa, menjadi terang yang membawa bangsa Israel Mesir itu lepas, Kanaan pun lepas dari bila kelaparan karena Yusuf. Dalam 7 tahun kelimpahan, berkatnya luar biasa. Yusuf bagaimana? Hemat-hemat, simpan di lumbung. Kalau sudah diberkati harus hemat, jangan boros. Karena jangan-jangan ada waktu 7 tahun kelaparan. Nah itu simpanan bisa dipakai dan sebagainya. Ya, nah hemat harus, pelit nggak boleh. Kalau digerakkan untuk memberi pada seseorang, itu gerakan dari Tuhan, beri. Tapi jangan boros. Ya, udah punya handphone 1, tambah 5 lagi, boros. Buat apa? Ya, nah kita lihat. Oke, saudara kita lihat. Jadi ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Lihat, kakinya dibelenggu, lehernya pun ikat ya, dibelenggu dengan besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap,
dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Nah, kita lihat sampai ayat 20 dulu. Jadi kita lihat kaki Yusuf dibelenggu, leher dibelenggu, semuanya dibelenggu. Ada ikatan-ikatan. Tetapi dalam puasa itu kita minta kelepasan. Yusuf bukan dibelenggu oleh kejahatan, tapi dibelenggu oleh kejahatan luar yang membelenggu dia. Dan Yusuf minta kelepasan pada waktunya Tuhan. Ketika firman-Nya tiba, Tuhan melepaskan Yusuf. Amin. Kalau saudara merasa terbelenggu, praktek kok aku seperti dijual, ada masanya Tuhan angkat saudara. Sampai firman-Nya digenapi, puji Tuhan. Dan saudara, saya tertarik ayat 21. Dijadikannya dia apa? Tuan atas istananya. Ini penguasa yang punya otoritas atas istana Firaun. Tidak masuk akal. Orang Ibrani tapi bisa menjadi penguasa di Mesir, ya. Dan dia memperoleh kuasa atas segala harta kepunyaannya. Berarti apa? Yusuf itu punya harta yang limpah. Diuji sekian lama tapi akhirnya diberkati. Dan untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Aneh ini. Pembesar-pembesar di istana Yusuf itu diberi petunjuk, ya, ditraining oleh Yusuf sekehendak hatinya. Jadi saat maunya Yusuf. Firaun betul-betul udah lepas. Yusuf punya otoritas yang luar biasa. Nah, ada ayat dalam Injil Lukas mengatakan, ada waktunya engkau akan memberi makan kepada semua hamba-hamba Tuhan yang lain. Sekarang kita sedang diberi makan, tapi waktunya saudara akan memberi makan. Taat dalam otoritas, ya. Nah, baik. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Tua-tua Mesir itu diajarkan hikmat oleh Yusuf. Yusuf berstatus sebagai guru juga, mengajar. Ya, puji Tuhan saudaraku, indah sekali, ya. Baik, saudara, jadi betul-betul gelap itu berubah menjadi terang. Nah, kalau saya membaca dalam ayat-ayat tadi, saya yakin semua kita senang, ya. Semua kita akan mengalami hal itu. Ayat terakhir, Isra 8 ayat 21 sekarang. Kitab Isra pasal 8 ayat 21. Ya, saya bacakan demikian. Isra 8 ayat 21 dan 22. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Nah, Isra mengajak orang-orang Yehuda untuk merendahkan diri, berpuasa di hadapan Allah di tepi sungai Ahawa itu. Tujuannya apa? Mohon penyertaan Tuhan. Karena Isra sudah pernah berkomitmen di depan raja. Waktu itu raja tawarkan, ayo Isra, aku akan kirim pasukan untuk mendampingi engkau gini-gini. Isra berkata apa? Tidak perlu. Tuhan akan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Isra berkata, kalau dia sudah komitmen seperti itu, masa sekarang dia minta pengawalan raja? Memalukan sekali. Jelas saudaraku? Saya yakin saudara punya komitmen semuanya. Mana-mana Tuhan panggil. Aku mau melayani. Sekali Yesus tetap Yesus. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Itu komitmen. Tetapi kita juga perlu sertai dengan apa? Puasa. Minta penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Minta perlindungan Tuhan untuk kita, keluarga kita, harta benda kita, dan sebagainya. Jemaat kita dan sebagainya. Amin saudaraku. Mari sebelum kita lakukan perjalanan, kita hanya puasa ini menjadi saat-saat kita dikuatkan dalam perjalanan kita. Puji Tuhan, ya, kok kita masih hidup sampai saat ini, semuanya anugerah Tuhan. Ya, mari kita pemain musik kita ke depan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Haleluya.
Kita nyanyikan satu lagu, Kalau Ku Masih Hidup Sekarang. Ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia, oh sungguh tak terduga. Itu saja ya. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang. Bapak Ferry Paligi, Bapak Aryo, Saudara Dedi, dan dari siswa Bapak Hari, Bapak Humala. Sekarang Bapak Marto ya. Nihana cintanya, cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Mari sama-sama kita berdiri sejenak, haleluya. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cinta Tuhan besar bagi kita, haleluya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kita sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini ya Bapa. Dialah Tuhan puasa yang kami lakukan pada saat ini. Puasa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Puasa yang mendatangkan hasil ya Bapa. Kami percaya ada kemenangan besar di depan kami. Ada kemenangan untuk orang-orang yang kami doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih hidup saat ini semuanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Biarlah hidup ini kami kepakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semuanya Tuhan. Kuduskan para pelayan perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami menerima roti tubuh-Mu dan anggur darah-Mu dengan berlayak ya Bapa. Dan kami alami kemerdekaan, kelepasan, kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Kayak kita nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Duduk di hadirat Allah. Haleluya. Hidup ini diletakkan. Amin.
bisa duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Haleluya. Semuanya yang kau ingini. Kita nyanyikan lagu dari awal. Haleluya. Bukan dengan telah mati dan tinggalkan. Kita berdiri, haleluya. Lagi hidup ini ku letakkan pada ismamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, kalau kita saat ini mengalami tubuh yang lemah, kita seperti Elia yang lari karena Isabel. Tetapi ada roti dan air yang membuat Elia kuat dan berjalan 40 hari 40 malam. Saya yakin kekuatan dari Tuhan berikan buat kita saat ini. Lewat perjamuan kudus ini mari kita ingat cinta kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kaki
mendapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu terpecah, sekarang ada di tangan kanan kami. Kami angkat tangan kanan kami tinggi-tinggi, mengangkat tubuh-Mu ini Tuhan, menghormatinya. Terima kasih karena Engkau terpecah-pecah, maka kami jadi satu ya Bapa. Karena Engkau rela terpecah, maka kami dikuatkan saat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan memandang jujur dengan iman, mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu terpecah bagi kami Tuhan, dan kini kami dibersatukan ya Bapa. Siapa makan tubuh-Mu akan menerima hidup yang kekal dalam dirinya. Roh kami dihidupkan sekarang ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kini kami mengangkat tangan kanan kami yang membawa cawan minuman ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti anggur ini akan masuk dalam diri kami, darah-Mu pun juga menyatu dengan tubuh kami, masuk dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Semua kita bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan buat teman-teman kami yang saat ini ada di luar kampus ya Bapa. Mereka pun berpuasa dan berkemenangan ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu yang kuasa ya Tuhan. Dan kami telah lakukan semua ini Tuhan dengan mengucap syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkemenangan berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian ya. Kita semua berkemenangan. Silakan duduk saudaraku. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia kembali untuk memimpin selanjutnya. Ya. Jadi nanti di ruang makan kita berdoa bersama dulu baru makan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Kita masih bisa melakukan puasa walaupun keberadaan kita tempat ini ya begitu banyak pergumulan angkatan 65, tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ya, jadi 17 hari lagi saudara kita akan ditamatkan angkatan 65, saudara. Nah, saudara akan melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan atau saudara pulang atau ke tempat praktek. Yang saya tahu seperti yang diminta oleh orang tua Widiana ya, karena dia akan pulang ke Malaysia, pemerintah Malaysia akan meminta surat ya. Yang pertama adalah rapid test ya, itu sudah harus. Semua yang akan melakukan perjalanan itu akan ada rapid test. Nah, kita bersyukur karena Yayasan Solusi Bersinar Indonesia dari Bandung melalui adik saya, kita dapat kiriman rapid test 100 ya. Kita bersyukur banget ya, karena untuk melakukan rapid test di luar itu 400 sampai 500 ribu satu, saudara. Nah, jadi ini berkat buat teman-teman atau siswa-siswi yang ada ya. Jadi kita tidak perlu keluarkan dana untuk itu. Dan ini kami akan menghubungi Rumah Sakit Baptis yang akan
mendatangkan dokter kalau bisa untuk dilakukan di tempat ini. Ya, jadi kami melayani hanya buat siswa-siswi yang akan melakukan perjalanan dari SAB. Ya, yang melakukan perjalanan dari SAB, maksudnya gini, misalnya mau ke Surabaya, udah langsung dari sini ke Surabaya, jadi tidak mampir ke rumah tante, ke rumah om, ke rumah siapa, teman-teman, enggak ya. Nah, selain rapid test, juga ada permintaan surat pernyataan bahwa 14 hari sebelum terbang sudah diisolasi, tidak melakukan perjalanan kemana-mana. Jadi kami hanya akan memenuhi permintaan mengeluarkan surat bagi siswa-siswi yang benar-benar mengisolasi diri selama 14 hari sebelum terbang, sebelum pulang. Itu. Jadi kalau yang ada yang mau ke Bromo mana, kami tidak layani itu, saudara. Ya, itu urus sendiri semuanya. Ya, itu yang saya dengar ya, katanya kata Pak Humala ada yang mau ke Bromo. Nah, kalau ada yang begitu-begitu, kami tidak bisa keluarkan surat itu. Ya, khusus yang benar-benar sudah, kami kan sudah 4 bulan diisolasi, itu nggak terhitung. Kalau saudara kurang sehari terbang, saudara ke Indomaret, saudara itu nggak bisa lagi keluarkan surat itu. Berarti kami bohong ya, kalau kami keluarkan surat itu. Jadi benar-benar yang 14 hari sampai penamatan, sampai terbang, tidak kemana-mana. Itu yang akan dikeluarkan surat dari sekolah. Ya, jadi itu saja, kita berterima kasih, ya kita doakan supaya Tuhan memberkati Yayasan Solusi Bersinar Indonesia Bandung semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi nanti saudara silakan lapor, karena rapid test itu hanya berlaku 3 hari. Jadi tolong diperhitungkan dengan tiket saudara. Ya, jadi kalau sudah berlaku seminggu itu nggak berlaku lagi, walaupun saudara rapid test di SAB, ya, tetapi nggak berlaku. Jadi tolong diatur tiketnya dan akan dilakukan kalau bisa serentak rapid test, itu lebih bagus, saudara. Ya, nggak bolak-balik dokternya, karena itu harus ada tanda tangan dokter yang sah, gitu ya, untuk keluarkan rapid test itu. Puji Tuhan, saya kira itu saja. Ya, sebentar saudara akan ke ruang makan, langsung ke ruang makan, nanti HP-nya akan dibagi ruang makan ya. Ya. Jadi enggak usah ke kantor. Puji Tuhan. Lalu nanti saudara tolong makan pelan-pelan saja ya, jangan buru-buru. Semua sama, dapat semuanya. Nah, saya mau ingatkan juga untuk teman-teman yang barang-barangnya masih di sini, tolong tanya spray dan sarung bantal sekolah, jangan sampai kebawa. Ya, tolong dikembalikan. Itu saja, terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nanti sore ada nonton bareng jam 4 sore di auditorium. Puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Nanti saya undang Tante Hani van de Grok menutup ibadah kita dengan doa berkat.
itulah alasan kami hidup. Kami hidup hanya bagi Engkau, dan kami sudah berkomitmen untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hingga hari ini kami boleh menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu tetap kami nikmati dari hari ke hari hingga hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih. Dan lidah, bibir, mulut kami hanya dapat menaikkan syukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang menguatkan, memulihkan kami kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar sebelum kami akan menikmati hidangan untuk berbuka bersama, kami rindukan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih sayang, belas kasihan dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berkata bersama, amin. Puji Tuhan.